Dah, paham ya? Paham? Jadi jawabannya apa kalau ada yang nanya Allah bagaimana? Justru Allah tanpa bagaimana gitu. Karena kalimat bagaimanapun hanya berlaku untuk makhluk. Karena pengertian bagaimana itu kan bisa begini. Allah terbuat dari apa sih? Seperti apa? Gimana gitu kan? Nah berarti kalimat gimana hanya berlaku untuk makhluk. Maka jawabannya ketika Allah bagaimana, Allah tanpa bagaimana. Udah selesai. 4 pertanyaan ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau udah tanggung ada yang nanya, jawabannya tadi. Ya, jawabannya tuh. Kalau tanggung ada yang, biasanya nih yang nanya bocah kecil. Biasanya, tapi bukan berarti orang gede nggak ada. Ada juga, barusan Pak Heru nanya. Iya, bocah gede. Ya, jadi kalau ada yang nanya 4 pertanyaan tadi, itu jawabannya. Udah paham ya? Ya, ingetin tuh. Nanti bolehlah kapan-kapan japri ke saya minta jawaban lengkapnya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada yang nanya di mana Allah, kapan Allah, berapa Allah dan bagaimana Allah, tadi masing-masing jawabannya udah ada. Kalau mau lebih lengkapnya ya japri nggak apa-apa. Atau datang ke rumah juga nggak apa-apa. Tapi bawa telur sekilo, minyak sekilo, kopi sekilo, gula sekilo, mie 1 dus. Jangan amplop, nggak usah. Ini bukan saya, teman-teman Facebook yang ngomong di sini, teman sini nih katanya amplopnya. Saya bilang jangan amplopnya, amplopnya banyak di rumah. Nah, oke. Udah ya, gitu ya. Ya. Boleh nanya lagi kok, boleh nanya lagi kalau belum paham atau belum ngerti boleh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dalilnya. Dalil nakli, dalil Quran. Dalil Quran yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kidam, duluan. Artinya duluan Allah itu bersifat kidam, Allah itu tidak didahului oleh tiada. Atau Allah itu kidamnya kidam zati. Dalilnya adalah surah Al-Hadid ayat 3. Surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Nah itu dalil Allah bersifat kidam. Huwal awwalu wal akhiru. Allah bersifat kidam. Dia yang awal dan yang akhir. Bukan berarti ada awalnya, ada akhirnya, bukan. Justru tanpa ada permulaannya dan tanpa ada akhirannya. Gitu. Paham ya? Nah sekarang dalil aklinya nih. Dalil akli Allah bersifat kidam atau bersifat duluan. Dalil aklinya adalah seandainya Allah itu bahru. Seandainya Allah itu apa? Bahru. Tadi bahru apa pengertiannya bahru? Ada setelah tiada. Seandainya Allah itu bahru, ada setelah, berarti Allah mengalami tiada. Mustahil gak? Mustahil. Seandainya Allah bahru, maka berarti Allah butuh kepada yang mengadakan. Allah perlu kepada yang mengadakan, itu tentunya mustahil. Ya. Mustahil. Ya. Dari muslim. Kayak kumisnya. Nah, paham ya? Jadi dalil naklinya apa? Dalil Qur'annya Allah bersifat kidam. Surah Al-Hadid ayat 3. Apa bunyinya? Huwal awwalu wal akhiru.
Dalil aklinya, seandainya Allah itu bahru, maka berarti Allah butuh kepada yang mengadakan. Sedangkan itu mustahil untuk Allah. Gitu. Paham? Ya. Jadi ada gini. Makhluk keberadaannya ya didahului oleh tiada. Ya, makhluk itu keberadaannya didahului oleh tiada. Yang akhirnya dia ada. Yang tadinya nggak ada, kemudian ada. Itu ada dua prosesnya. Ya. Prosesnya ada dua. Ada yang prosesnya berantai. Ya, apa? Berantai. Ada juga prosesnya muter. Dia juga gitu, muter aja cuman. Dalam istilah tauhid namanya daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul. Contoh yang keberadaan proses adanya muter. Ya, seperti katakan apa umpama tumbuh-tumbuhan nih, ya. Tumbuh-tumbuhan. Katakan buah tumbuh-tumbuhan yang kita makan biasanya apa yang bisa dimakan? Buah ada buah. Kalau buah apa? Pisang. Pisang kita makan nih, ya kan? Pisang kita makan. Setelah kita makan, karena kita kenyang, besoknya kita buang, ya kan? Terus hujan, ya kan? Hujan awalnya apa sih hujan itu? Hah? Air menguap yang disedot dari laut ya? Ya. Terus ada angin kenceng, baru turun hujan. Nah itu nyiram pohon pisang, ya kan? Terus aja begitu. Nah itu namanya daur. Jadi keberadaan proses adanya makhluk yang prosesnya itu ada berputar-putar, begitu aja terus berulang-ulang. Siklus. Ya, tepat. Masya Allah. Apa namanya? Siklus. Benar. Terus kalau yang berantai, nama istilahnya apa yang berantai? Beda. Iya, mata rantai. Apa namanya kalau keberadaan sesuatu itu prosesnya berantai gitu, mata rantai. Apa namanya kalau dalam istilah ilmu umumnya, biologinya? Simbiosis. Metamor. Berubah. Apa yo? Siklus apa yang ada singa, ada. Ya pokoknya kalau berantai itu keturunan dah lah ya, ada keturunan ya. Keturunan umpama dari cicit kita, ada kakek, ada bapak, ada kita, ada anak, ada cucu, ada cicit, terus yang itu berantai. Ya, nah itu proses keberadaan makhluk. Ada yang daur, ada yang tasalsul. Daur itu perputaran keberadaannya atau siklusnya, ada yang berantai keberadaannya. Nah itu namanya dalam istilah tauhid daur dan tasalsul. Gitu. Dah cukup. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Ayo silakan kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Nanti baru diambil kesimpulannya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ayo. Banyak. Ayo apa?
Itu Pak RT sampokin. Ayo, ada yang mau nanya silakan. Ayo. Kalau tidak udah susah nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya ambil kesimpulannya, intisarinya. Materi kita pada malam hari ini. Yang pertama, kidam itu artinya duluan. Duluan ini bisa duluan untuk Allah dan bisa juga duluan untuk makhluk. Maka harus berbeda duluan untuk Allah dengan duluan untuk makhluk. Duluan untuk Allah tidak didahului oleh tiada. Berarti duluan untuk makhluk sebaliknya didahului oleh tiada. Yang kedua, duluan itu ada 3 macam. Ada duluan idopi, ada duluan zamani, ada duluan zati. Duluan idopi maksudnya dia itu lebih dulu ada dibandingkan yang belakangan adanya. Itu namanya duluan idopi. Seperti adanya bapak lebih dulu daripada adanya anak. Yang kedua, duluan zamani. Dia adanya lebih dulu dari segi waktu. Tapi tetap aja dia awalnya tidak ada. Nah, duluan yang ketiga yaitu zati. Sebaliknya dari pengertian idopi dan zamani. Atau bukan idopi, bukan zamani. Yaitu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau ada yang bertanya di mana Allah, jawabannya Allah ada tanpa tempat. Kapan Allah? Jawabannya Allah tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Berapa Allah? Jawabannya Esa satu tunggal, dari segi tidak ada sekutu baginya dan bukan dari jumlah bilangan. Bagaimana Allah? Jawabannya Allah ada tanpa bagaimana. Yang keempat, kesimpulannya, dalil nakli Quran yang menyatakan bahwa Allah bersifat kidam adalah surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Sedangkan dalil aklinya, apabila Allah itu bahru itu ada setelah tiada. Apabila Allah itu bahru, maka berarti Allah butuh kepada yang mengadakan. Sedangkan itu mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam atau terakhir, sifat mustahilnya bagi Allah adalah hudus. Ya, apa? Hudus. Hudus itu sesuatu itu ada setelah tiada. Sesuatu itu ada telah tiada. Nah, ini mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup dengan kalimat begini. Ketika kita menemui, ketika kita membaca, ketika kita melihat, ketika kita mendengar ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah secara lahiriah, maka jangan dipahami secara lahiriah juga. Ya. Maka jangan dipahami secara lahiriah juga. Jangan. Ya. Harus
dipahami secara yang lain. Yang lain itu apa maksudnya? Nanya dah kalau nggak ngerti, gitu ya. Nanya kalau nggak ngerti. Yang jelas jangan dipahami secara lahiriah juga. Contohnya gini, contohnya. Ya, contohnya ada hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Tuhan kita ke sama'id dunya. Ini kan berarti turun Tuhan kita ke sama'id dunya. Yang dipahami orang turun itu dari atas ke bawah. Ini kan berarti yang disandarkan kepada Allah. Nah, itu dipahaminya jangan iya Allah memang turun. Nah, jangan ya. Jangan. Terus apa maksudnya? Tanya dah. Ya, tanya dah. Ya, tanya. Atau ada ayat juga yang lain, yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah. Oh iya, berarti Allah punya tangan. Ah, jangan begitu. Ya, dipahaminya jangan begitu. Gimana? Tanya dah. Ya, tanya sama orang yang ngerti atau yang lebih ngerti. Jadi kalau bapak-bapak, teman-teman di sini melihat, menyaksikan, membaca, mendengar seperti itu, jangan dipahami seperti itu juga. Oke, jangan dipahami seperti itu juga. Bagaimana? Tanya dah. Ya, tanya. Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba sekarang COVID-19 wa qina syarrad da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wasihhata wal afiyah wal barakata was salamah wa tulal umri fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat matika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang perlu diketahui bahwasanya kita mempelajari Aqidatul Khamsin ini
bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan juga untuk merasa benar sendiri, apalagi merasa paling benar. Ya, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri secara akidah, ya, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing, kemudian keluarga kita, kemudian yang terdekat dengan kita, dan kemudian bisa kita sampaikan ke kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki, mohon dibenarkan, karena itu kesalahan dari saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dan taufiknya ta'adduban, ya, hidayah dan taufiknya ta'adduban. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.